Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Kali ini akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik cerpen Peradilan Rakyat karya Putu Wijaya. Nah, sebelum itu kita harus ketahui apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun dalam sebuah karya itu sendiri. Lalu, apa saja sih unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana hubungan unsur intrinsik dalam cerpen Peradilan Rakyat karya Putu Wijaya? Yang pertama yaitu hubungan antar tema dan amanat. Tema dari cerpen Peradilan Rakyat ini adalah tema politik, sosial, dan moral. Karena dalam pembicaraan yang dilakukan oleh pengacara tua dengan pengacara muda itu membicarakan mengenai pembelaan seorang penjahat yang akan dilakukan oleh pengacara muda dalam persidangannya nanti. Hal tersebut membuktikan bahwa cerpen tersebut termasuk bertema politik. Sedangkan maksud dari tema sosial dan moral adalah cerpen tersebut menceritakan apa yang seharusnya dibela oleh pengacara tersebut, sebab keputusan yang diambil oleh pengacara muda salah, karena pengacara muda telah berhasil memenangkan penjahat negara yang berdampak sangat buruk terhadap rakyat di negaranya, sehingga kemenangan tersebut membuat rakyat marah dan menyiksa pengacara muda tersebut sampai mati. Amanat dari cerpen ini adalah banyaknya mafia-mafia di negara ini merupakan bukti kehancuran moral di negara ini yang mana hukum bisa diperjualbelikan. Tema dan amanat cerpen ini sesuai dan berhubungan, yang dimana tema dari cerpen ini adalah politik, sosial, moral, yang menceritakan pengacara muda membela orang yang salah bahkan sampai memenanginya. Dan amanat ini sesuai dengan tema yang dimana hukum bisa diperjualbelikan sehingga masyarakat menuntut kebijakan itu. Yang kedua, selanjutnya hubungan tokoh dan penokohan dengan amanat. Tokoh yang diambil yakni pengacara muda. Memiliki karakter yang tidak berpendirian yang dimana awalnya ia menolak namun setelah didesak negara, ia segera menerima perkara itu. Selain itu, sang pengacara diberi tugas untuk membela penjahat padahal itu hanya permainan politik agar terkesan mereka tak tinggal diam terhadap suatu hal. Amanat dari cerpen ini bahwa kita sebagai manusia yang mempunyai akhlak hendaknya menjalani sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara profesional. Tokoh dan penokohan dengan amanat saling berhubungan dan sesuai, yang dimana segala profesi yang kita jalani hendaknya lakukanlah dengan jujur, sesuai aturan dan tidak merugikan orang lain, dan teguhlah pada pendirian kita masing-masing. Nah, mari kita bawa cerpen ini pada zaman sekarang apakah logis atau tidak. Menurut saya, cerpen ini sesuai dengan keadaan sekarang, yang dimana pada cerpen ini menceritakan seorang pengacara muda yang membela penjahat dan hukum bisa diperjualbelikan, sehingga merugikan rakyat bahkan pengacara muda ini dibunuh akibat ulahnya. Kita bawa di zaman sekarang, banyak penjahat yang terbebas dari segala hukuman dengan hukuman yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana tidak rakyat akan mengeluarkan suaranya karena pemerintah tidak melihat bagaimana kehidupan rakyat dan kesalahan yang mereka buat sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, bahkan untuk kemajuan suatu negara. Orang yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan saja susah, bahkan ada yang mengambil dan itu juga dilaporkan dan mendapatkan hukuman yang tidak pantas. Jadi, cerpen ini jika dibawa ke zaman sekarang itu sesuai dan logis.